Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Diceraikan Suami Lalu Dinikahi Sultan. Kalau teman-teman Batas Kisah belum nonton episode sebelumnya, Adinda sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Ada apa Yan? Tanyaku kepada Rian sopir pribadiku. Hatiku mulai tidak enak. Melihat wajah pucatnya, berbagai macam pikiran buruk melintas di kepalaku. Tadi waktu ke ruang perawatan untuk merawat Tuan, saya melihat Tuan kesakitan. Rian dengan wajah panik. Ya Tuhan. Aku ingin bangun tetapi buru-buru Rian mencegahku. Jangan Nyonya, keadaan Nyonya masih belum sembuh. Saya takut kalau terjadi apa-apa dengan Nyonya. Rian membujukku. Wajah sopirku itu terlihat cemas. Tapi aku ingin melihat keadaan suamiku. Aku tidak bisa jika aku tidak melihat keadaannya. Bagaimana kalau terjadi apa-apa dengannya? Aku mulai khawatir. Takut terjadi apa-apa dengan suamiku. Sekarang aku tidak memiliki siapa-siapa. Selain suamiku hanya dia yang aku punya. Jika nanti terjadi apa-apa dengan Bang Irsyad, lalu bagaimana dengan hidupku? Kepada siapa lagi aku harus bersandar? Aku tidak mau kehilangan untuk kedua kalinya. Setelah apa yang terjadi padaku dengan Bang Aldi dulu. Saya tahu Nyonya, tetapi keadaan Nyonya juga patut diperhatikan. Saya takut kalau terjadi apa-apa dengan Nyonya dan itu akan berbahaya bagi kandungan Nyonya. Jadi lebih baik sekarang Nyonya di sini saja. Biar saya mencari tahu bagaimana keadaan Tuan Irsyad. Aku gelisah. Ku remas jemariku sendiri, tak bisa aku lukiskan perasaanku saat ini. Berbagai pertanyaan menumpuk di kepalaku. Juga rasa khawatir yang membuat aku kian gelisah. Takut jika terjadi apa-apa dengan suamiku. Cepat kamu ke sana cari tahu bagaimana keadaan Tuan Irsyad. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya. Ujarku khawatir. Baiklah Nyonya, kalau begitu saya akan pergi untuk melihat bagaimana keadaan Tuan Irsyad. Tetapi Nyonya harus janji Nyonya nggak boleh kemana-mana. Nyonya harus di sini saja, ucap Rian. Alia kembali tertidur walaupun hatinya resah, tetapi dia harus menahan diri demi untuk menjaga kandungannya sementara Rian sang sopir berjalan meninggalkan kamar. Sekarang Alia hanya mampu berdoa di dalam hati, serta mohon agar Tuhan melindungi suaminya. Sementara dia sendiri berusaha untuk tenang, walau seperti apapun dia berusaha. Tetapi hatinya tetap saja merasa resah, dia takut terjadi apa-apa dengan suaminya. Bagaimana keadaan Tuan saya, Dok? Tanya Rian kepada dokter yang baru saja keluar dari ruangan. Wajah sang dokter terlihat tenang dan teduh. Beberapa saat yang lalu Irsyad pingsan dan belum diketahui penyebabnya saat itu. Seorang suster datang hendak memeriksa keadaannya dan tiba-tiba saja suster melihat suami Alia sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, sehingga suster keluar dan mencari dokter untuk diberikan pertolongan. Kami akan mengadakan pemeriksaan lanjutan, tapi untuk sementara keadaannya sudah stabil, jawab dokter yang tadi dengan nada tenang. Boleh saya tahu kenapa Tuan saya pingsan? Padahal tadi saat saya datang ke sini dia baik-baik saja. Tetapi ketika Tuan Irsyad meminta minum, dan saya keluar. Begitu saya kembali, saya sudah melihat suster berlarian masuk ke dalam. Dan saya melihat, kalau Tuan saya dalam keadaan pingsan, apakah itu membahayakan kesehatannya? Irsyad bukan saja seorang majikan, tetapi sudah seperti malaikat bagi Rian. Dulu, Irsyad selalu membantu masalahnya. Itulah kenapa Rian selalu menyimpan rapat-rapat rahasia Irsyad. Rian khawatir ketika melihat keadaan Irsyad, apalagi tadi dia melihat beberapa dokter tampak cemas dan memberikan pertolongan kepada Irsyad. Dia juga melihat detak jantung Irsyad tadi sempat menghilang. Kami belum bisa memastikan ada apa sebenarnya. Hanya saja kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Nanti setelah kami tahu penyebabnya apa, baru kami informasikan kepada Anda. Oh ya, apa selain Anda ada saudara lainnya?
Karena saya perlu berbicara empat mata dengan saudaranya. Rian berpikir Tuan Irsyad sebenarnya bukan orang sini, tetapi dia orang Malaysia, jadi orang tuanya ada di negeri seberang. Sementara sampai detik ini, istrinya belum memberitahukan kepada orang tua suaminya dikarenakan sekarang ini ibundanya dalam keadaan sakit, sementara istrinya baru saja mengalami masalah dengan kandungannya. Dia terjatuh dan hampir mengalami keguguran dan saat ini harus istirahat total. Jadi untuk itu jika ada sesuatu yang terjadi dengan Tuan Irsyad maka saya yang akan bertanggung jawab mewakili mereka. Dijawab anggukan oleh dokter yang memeriksa Irsyad tadi. Baiklah kalau begitu. Anda tenang dulu, jika nanti terjadi sesuatu hal, atau kami sudah mendapatkan informasi mengenai apa yang terjadi dengan Tuan Anda, saya akan hubungi Anda. Untuk sekarang ini yang bisa Anda lakukan adalah tolong jangan tinggalkan kamar ini. Tolong periksa dia dalam setiap detik. Karena perawat dan juga dokter di sini tentunya tidak bisa stay di sini 12 jam. Jadi saya mohon jangan tinggalkan pasien, pastikan tetap ada di sini. Agar nanti jika pasien mengeluh sesuatu kami segera tahu. Ucap dokter itu dengan nada tegas. Iya dok, saya akan tetap di sini untuk menjaga tuan saya. Siapa tahu ada sesuatu yang terjadi kepada tuan saya. Hanya saja jika nyonya saya membutuhkan sesuatu, bolehkah saya minta tolong sama suster untuk menjaganya sebentar? Karena nyonya saya juga tidak memiliki siapa-siapa pak selain saya. Pembantu rumah tangga di rumah nyonya juga kebetulan sedang pulang kampung. Dokter itu manggut-manggut. Tidak apa-apa, nanti jika nyonya Anda membutuhkan Anda bisa minta tolong sama suster untuk menjaganya. Tapi yang jelas jangan ditinggalkan begitu saja, takutnya terjadi hal seperti tadi. Tiba-tiba pasien mengalami sesak nafas dan tidak ada yang tahu. Saya takut jika terjadi hal seperti itu lagi, dan jika saja kami terlambat datang kemungkinan nyawa saudara Irsyad tidak bisa ditolong. Iya dok, sebisa mungkin saya akan tetap ada di sini. Dan jika nanti saya terpaksa meninggalkan kamar ini karena nyonya saya manggil, saya akan hubungi suster untuk menjaganya. Oh ya dok, saya dengar ada kemungkinan kalau tuan saya Irsyad akan lumpuh. Apa betul dok? Rian menatap dokter itu meminta penjelasan. Kemungkinan seperti itu. Ya Tuhan, apakah ini karma atas apa yang Tuan Irsyad lakukan dulu? Gumam Rian. Dokter itu pergi setelah berbicara sebentar dengan Rian. Sepertinya dia akan muncul ruangan live untuk memeriksa bagaimana keadaan Irsyad. Karena tadi, saya sempat melihat seorang suster membawa sampel darah dari Irsyad. Sementara Rian duduk di kursi di ruang tunggu depan ruang. Wajah lelaki yang masih muda itu tampak serius dan juga cemas. Ya Tuhan, tolong selamatkan Tuan Irsyad. Dia adalah seorang yang baik, sama seperti istrinya. Tolong jangan pisahkan mereka Tuhan. Biarkan Tuan Irsyad bahagia memiliki seorang anak dari rahim istrinya. Kata Rian sambil menengadahkan tangan ke atas. Lelaki itu berdoa dengan khusyuk. Dada Rian terasa sesak mengingat keadaan Irsyad. Apalagi jika mendengar penjelasan dokter tadi yang kemungkinan Irsyad akan lumpuh total. Seketika ingatan Rian tertuju pada kejadian beberapa tahun yang lalu. Kejadian yang merupakan rahasia besar Irsyad yang hanya Rian dan Irsyad yang tahu. Nah sekarang Adinda akan menceritakan masa lalu Irsyad. Tuan tadi Cik Farah mencari Anda. Ucap Rian yang saat itu masih bekerja di Malaysia sebagai TKI. Dia bekerja sebagai sopir pribadi keluarga Irsyad. Orang tua Irsyad adalah pejabat di kerajaan Malaysia. Mendengar nama Farah disebut, Irsyad membulatkan matanya. Segera dia menarik sopir pribadinya itu menjauh. Dia seperti takut pembicaraannya didengar orang lain. Ada apa? Aku sudah bilang sama kamu berapa kali ya? Kamu jangan pernah menyebut nama perempuan itu di rumah. Ini bisa gawat, ngerti nggak? Teriak Irsyad dalam logat bahasa Melayu. Maaf Tuan, saya lupa. Irsyad melepaskan pegangan tangannya di kerah baju Rian. Ada apa? Apalagi yang perempuan itu mau? Tanya Irsyad dengan nada sinis. Dia tanya kenapa Tuan tidak datang mengunjunginya padahal sudah 1 minggu berlalu, dan dia juga sudah pulang dari rumah sakit, tapi kenapa Tuan tidak juga melihat keadaannya? Memangnya kenapa? Apa perlu aku menunggunya setiap hari? Dia itu kan bukan apa-apa aku. Kenapa malah ngatur sih? Kesal Irsyad. Saya nggak tahu Tuan. Saya hanya menyampaikan saja karena Cik Farah sudah beberapa kali menghubungi saya.
Dia berusaha menghubungi Tuan tapi tidak bisa. Kamu jangan ngada-ngada. Perempuan itu sudah lumpuh, jangankan untuk memegang HP. Untuk mengangkat tangan saja tidak bisa. Jadi bagaimana dia bisa menghubungi aku? Tanya Irsyad tidak percaya. Yang menghubungi sebenarnya kakaknya Tuan. Irsyad berdecak. Kenapa sih suka sekali ikut campur masalahku lagi pula? Kecelakaan itu kan bukan murni salahku. Dia sendiri yang salah. Bagaimana sih? Jadi cewek. Kesal Irsyad. Lelaki itu meletakkan tangan di pinggang dan mendengus kesal beberapa kali. Dia mengancam kalau Tuan tidak datang dalam waktu 1 hari maka mereka akan datang ke rumah dan menemui orang tua Tuan. Mata Irsyad melotot mendengar hal itu. Jangan sampai dia datang ke rumah ini, jangan sampai dia menginjakkan kaki di rumah ini. Bisa dicekik aku sama orang tuaku. Wajah Irsyad tiba-tiba terlihat khawatir dan juga tegang. Makanya saya bilang sama Tuan karena yang saya tahu kakaknya Farah itu orangnya nekat. Kemarin saja dia sudah hampir masuk rumah ini. Beruntung saya tahu lalu saya bisa menyuruhnya pulang. Kalau tidak pasti Datuk dan juga Dating akan tahu semuanya. Perempuan bikin kesel saja. Padahal seharusnya setelah kecelakaan itu urusan selesai karena aku sudah memberikan dia uang. Sudah memberikan kompensasi. Jadi urusan selesai, terus ngapain dia pakai hubungi aku segala? Mau menyuruh aku menikahinya? Yang gak mungkin lah. Mana mungkin aku menikah sama orang lumpuh seperti dia, yang jangankan untuk mengurus aku, mengurus diri sendiri saja tidak mampu. Irsyad tampak kesal. Itu saya tidak tahu Tuan. Tapi menurut saya lebih baik Tuan turuti saja keinginan mereka. Daripada mereka betul-betul datang kemari, lalu melaporkan semuanya kepada Dato, itu bisa lebih parah Tuan. Tentunya Tuan Irsyad tidak lupakan waktu kejadian dengan Cik Nina. Waktu itu hampir saja Tuan diusir dari rumah gara-gara perempuan itu. Irsyad kembali berdecak kesal. Kenapa itu perempuan tidak mati saja dengan begitu aku tidak susah bertanggung jawab untuk menjenguknya? Kenapa pula di saat mobilku hancur dia hidup? Kesal Irsyad. Itu saja yang ingin saya sampaikan Tuan. Kalau boleh saya berikan saran, sebaiknya Tuan segera pergi untuk menjenguknya, berbuat baik saja Tuan. Supaya dia tidak macam-macam. Apalagi kakaknya itu. Yang Rian tahu Farah adalah kekasih Irsyad, mereka terlibat dalam sebuah kecelakaan. Saat mereka pulang mabuk dan efek dari kecelakaan itu si wanita mengalami lumpuh total, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara Irsyad tampak enggan untuk bertanggung jawab. Dia hanya membawa wanita itu ke rumah sakit, membayar sejumlah uang untuk biaya pengobatannya. Dan setelah itu Irsyad lebih sering menjauh dan tidak peduli lagi dengan keadaan si perempuan. Ya sudah, nanti aku atur. Irsyad pergi begitu saja setelah berbicara dengan Rian. Sementara Rian hanya menggelengkan kepalanya beberapa kali. Yang Rian tahu Irsyad memiliki banyak sekali pacar, dan itu salah satunya. Mungkin oleh sebab itu ketika dia mengalami kecelakaan dan pacarnya itu dalam keadaan lumpuh, Irsyad tampak tidak peduli sama sekali. Baru saja Rian hendak pergi, tiba-tiba ponsel yang ada di dalam satu celananya berbunyi, membuat lelaki itu segera mengambil ponselnya. Iya, Cik Nina. Sapa Rian. Tuan, kamu kemana? Aku kan sudah bilang suruh dia datang ke sini. Karena dari tadi Farah mencarinya. Sudah 2 minggu dia tidak di sini. Seharusnya ada di sini menunggu Farah. Maaf Cik Nina, ini Tuan Irsyad lagi keluar kota. Jadi mungkin dalam beberapa hari Tuan Irsyad tidak ada di rumah. Jawab Rian. Hai, bilang sama majikan kamu suruh datang jenguk adikku. Dia punya tanggung jawab. Sebab gara-gara dia adikku mengalami kecelakaan dan saat ini dia sedang lumpuh. Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Kami tidak minta dia untuk menikahinya atau meminta dia ganti rugi, kami hanya ingin meminta tanggung jawabnya. Secara hukum harus bertanggung jawab pada adikku karena dia yang melakukan kelalaian menyetir dalam keadaan mabuk. Sehingga membuat adikku menjadi lumpuh. Ancam Nina kakak Farah di seberang sana. Lia, saya akan beritahukan kepada Tuan Irsyad untuk menjenguk Nona Farah. Jika nanti Tuan saya sudah pulang dari luar kota. Oke, terus kenapa dia harus mematikan ponselnya? Kenapa setiap kali aku telepon dia nggak mau menjawab, nggak mau merespon? Apa dia mau lari dari tanggung jawab? Rian terdiam, dia tidak tahu harus berbuat apa. Jujur sebenarnya dia maklum kepada Nina yang marah kepada Irsyad. Karena seharusnya Irsyad
mempertanggungjawab kepada Farah karena telah menyebabkan kecelakaan dan membuat gadis itu lumpuh total. Untuk masalah itu saya tidak tahu, Cik. Nanti kalau Tuhan irsyad pulang saya akan kasih tahu apa yang Anda katakan. Bagus. Kasih tahu kepada tuan kamu itu. Karena kalau tidak aku akan melaporkan kasus ini ke kantor polisi. Paham? Rian mematikan ponselnya. Sekarang dia dalam keadaan bimbang. Jika dia melapor kepada Irsyad maka salah-salah dia sendiri yang kena marah. Tetapi jika didiamkan dia juga takut kalau Nina nekat lalu melaporkan kasus ini ke kantor polisi. Maka dia juga yang akan kena. Selang beberapa bulan setelah kejadian itu, ada beberapa polisi yang datang ke rumah Irsyad. Mereka menangkap lelaki itu. Lalu kemudian terjadi sebuah perdebatan sengit di persidangan, yang intinya meminta bertanggung jawab dari Irsyad, karena dia telah lalai dan menyebabkan cacat permanen kepada seseorang. Namun, karena ayah Irsyad yang saat itu seorang pejabat maka kasus ini pun bisa ditutup dengan baik. Terakhir Rian mendapatkan kabar kalau Farah meninggal akibat komplikasi. Rian menarik nafas ketika telah sadar dari iamunannya. Semoga ini bukan karma dari doa Nona Farah dan keluarganya, gumam Rian. Lelaki itu kemudian mengusap wajahnya beberapa kali sambil berdoa untuk kesejahteraan Irsyad dan pada usapan terakhir saat dia menurunkan telapak tangannya tiba-tiba dia melihat. Loh itu kan Nina? Nina datang ke Indonesia karena ada urusan pekerjaan. Dia sekarang bekerja sebagai dokter ahli bedah dan untuk beberapa waktu dia mendapat kontrak di Indonesia. Selamat datang Cik Nina, semoga betah di sini. Sambut karyawan rumah sakit tempat di mana dia akan bertugas sementara, katanya rumah sakit ini kekurangan tenaga medis dan ada seorang pasien yang berkewarganegaraan Malaysia memerlukan bantuannya. Awalnya pihak rumah sakit menawarkan untuk operasi saja ke hospital di Malaysia, tapi pihak pasien menolak dengan alasan istrinya saat ini sedang hamil dan memerlukan kehadirannya. Semua serba dadakan, bahkan Nina tak sempat berpikir iagi, membuat Nina mau tak mau datang juga ke Indonesia dengan hati yang bertanya-tanya. Sehebat apa pasiennya ini karena gak mungkin kalau hanya orang biasa. Mari Cik Nina, kita langsung saja ke ruangan direktur untuk membahas pasiennya, ucap seorang dokter yang menyambut kedatangan Nina. Baiklah, mari. Nina dibawa ke sebuah ruangan yang sepertinya memang biasa digunakan untuk meeting guna membahas pasien yang dalam keadaan darurat. Ada beberapa orang telah menunggu Nina di sana. Nina duduk di paling ujung meja menghadap orang-orang itu. Dia merasa haus karena baru saja melalui perjalanan yang cukup jauh, tetapi sepertinya dia tidak diizinkan walaupun hanya untuk minum setegak. Membuat Nina semakin yakin kalau orang yang akan dia tangani pasti adalah orang yang memiliki pengaruh yang kuat. Silahkan duduk Cik Nina. Kita tidak punya waktu banyak karena keadaan pasien yang cukup darurat dan memerlukan penanganan yang cepat. Ucap seorang dokter yang memiliki tubuh agak tambun. Mungkin dia adalah pimpinan rumah sakit ini. Walaupun Nina diundang secara langsung oleh pihak rumah sakit, tetapi dia belum tahu wajah direktur rumah sakit itu secara langsung. Selamat datang Cik Nina, kenalkan saya Adnan. Saya dokter di rumah sakit ini, dan saya mengundang Anda secara langsung untuk datang ke sini. Ucap pria itu dengan penuh berwibawa. Sementara Nina hanya membalas dengan anggukan sekilas. Salah seorang dari asisten rumah sakit datang dan membawa sebuah foto. Lalu mereka kemudian memasukkan foto itu ke sebuah alat yang besar, hingga kemudian foto itu bisa terlihat di layar TV. Mereka semua yang ada di situ mengamati foto tersebut. Jadi dia mengalami patah tulang ekor dan bisa berakibat kelumpuhan pada dirinya. Jadi kami menginginkan supaya bagaimanapun caranya, agar dia tidak lumpuh secara permanen. Dia akan bayar berapapun yang kita minta, asalkan dia tidak jadi lumpuh, ucap salah seorang dokter. Sementara Nina mengamati gambar itu dengan seksama. Nina sejenis dokter yang teliti dan tidak gegabah dalam bertindak. Kalau dilihat dari segi patahnya tulang akan sangat sulit bagi kita untuk melakukan pembedahan, karena kita tidak bisa berbuat banyak. Kalaupun kita paksakan untuk operasi juga kita tak bisa menjamin 100% berhasil, ucap salah seorang dokter. Kalau untuk cedera patah seperti ini, kita tidak bisa berbuat banyak, karena itu
Jika tulang ekor patah maka kita hanya perlu perawatan saja. Kalau kita paksakan untuk melakukan operasi, yang ada hanya akan memperparah keadaan. Karena sejauh pengalaman saya kita tidak bisa berbuat apapun dengan tulang ekor yang patah. Jawab Nina tegas. Dia bingung bagaimana kasus seperti ini ya rumah sakit justru mintanya untuk melakukan operasi. Karena menurut pengalaman dia, tidak ada cedera tulang ekor yang bisa dilakukan operasi selain hanya menggunakan terapi. Pasien adalah seseorang yang memiliki kekuasaan dan juga memiliki uang. Dia ingin sembuh secara cepat karena jika terlambat dia takut akan mengganggu kerjanya. Dia akan membayar 2-3 kali lipat dari biaya yang semestinya. Jawab direktur rumah sakit itu yang membuat Nina tersenyum kecut, lalu menggelengkan kepalanya. Sejauh pengalaman saya tidak ada satu operasi pun yang bisa memperbaiki tulang ekor. Dan saya rasa di sini juga semua sudah tahu mengenai hal ini. Jadi, percuma apapun yang dilakukan tidak akan bisa membantu. Tegas Nina yang semakin membuat dia bertanya-tanya siapa pasien itu hingga membuat seisi rumah sakit menjadi panik seperti ini. Coba Cik Nina pikirkan lagi. Saya yakin Anda pasti bisa mencarikan jalan keluar. Mohon dokter itu dan Nina hanya mengkerutkan keningnya. Meeting selesai tanpa ada keputusan karena Nina yang mereka harapkan juga tidak bisa mengambil keputusan. Bisa beri saya air putih? Pinta Nina pada seorang gadis penjaga kantin. Nina istirahat di kantin itu untuk melepaskan lelah dan dahaga. Rencananya dia akan kembali ke Malaysia nanti sore karena memang tak ada yang bisa dia lakukan lagi. Janganlah kembali dulu Cik Nina. Anda pasti punya cara untuk menyelamatkan pasien karena dia sangat berharap untuk sembuh. Mohon dokter yang tadi. Ketika Nina pamit, entah karena apa dokter itu tampak takut kalau tak bisa meluluskan permintaan pasien. Harapan saya juga pingin bantu. Tetapi melihat keadaannya seperti itu, saya rasa tidak ada hal yang bisa kita lakukan. Kalau kita memaksakan untuk operasi, yang ada justru akan semakin parah. Bisa jadi kalau kita memaksakan untuk melakukan operasi, maka pasien lumpuh secara permanen dan itu tidak akan ada harapan untuk sembuh. Jadi kalau untuk menanggung risiko seperti itu saya rasa saya lebih baik mundur. Tegas Nina. Tolonglah Cik Nina pikirkan lagi, saya yakin Anda pasti memiliki ide yang lain. Orang ini sangat berpengaruh jika sampai kita tidak bisa melakukan hal yang dia inginkan. Saya takut kalau nama rumah sakit ini akan hancur. Wajah sang dokter tanpa khawatir, dia seperti takut membayangkan sesuatu. Siapa si pasiennya hingga direktur rumah sakit yang tampak begitu ketakutan? Aku yakin dia pasti orang yang sangat ternama di negaraku. Tapi, siapa? Gumam Nina yang kemudian segera menegak habis minumannya. Selesai duduk di kantin, Nina berencana untuk menjenguk pasien yang dibicarakan tadi. Dia ingin memastikan keadaan pasien sekaligus ingin tahu siapa sebenarnya orang yang sangat ditakuti itu. Wanita itu segera berjalan menyusuri lorong rumah sakit menuju kamar yang tadi ditunjukkan oleh seorang dokter. Disitulah Irsyad dirawat. Dari kejauhan Nina dapat melihat seorang laki-laki sedang duduk di depan kamar. Lelaki itu tampak pucat. Kenapa aku seperti mengenal pria itu? Gumam Nina saat jaraknya semakin dekat dengan Rian sementara Rian juga menatapnya dengan tatapan mata yang sama. Mereka saling berpikir lalu kemudian saling mengingat. Cik Nina. Sapa pria tadi yang membuat Nina mengkerutkan keningnya dan mengingat sesuatu. Kamu? Tebak Nina sambil berpikir. Benak merekam wajah seseorang. Tapi, lupa nama. Saya Rian Nona, sopir pribadi Cik Irsyad. Jawab Rian dengan penuh semangat. Sementara Nina tiba-tiba tersenyum. Jadi yang lumpuh itu Irsyad, si lelaki yang dulu membuat adikku lumpuh, dan menyiksa batinnya hingga meninggal. Kebetulan kalau gitu. Gumam Nina. Dan kemudian otaknya langsung menyusun sebuah rencana untuk membalas dendam atas kematian Farah beberapa tahun yang lalu. Tunggu Farah, aku akan membuat kamu tersenyum di atas sana. Nina yang tadi tersenyum dengan angan-angannya kini mencoba memasang wajah biasa saja. Wanita itu pura-pura berpikir agar terlihat lupa. Irsyad yang mana ya? Tanya Nina. Tuan Irsyad, kekasih Cik Farah Nona. Jawab Rian yang seketika membuat hati Nina terasa sakit dan sesak. Terbayang di pelupuk mata bagaimana menderitanya Farah akibat sakit yang dia derita akibat kecelakaan itu.
yang bahkan untuk sekedar duduk saja Farah harus menahan sakit. Tak ada satu detik pun tanpa jeritan Farah waktu itu. Saat akan mandi, dipindahkan posisi bahkan ketika Nina atau yang lainnya mengganti popok, Farah akan menjerit kesakitan. Farah menderita cedera setelah kecelakaan dan Irsyad juga tak peduli sama sekali. Semua itu sungguh membuat hati Nina terasa sakit dan sesak. Hati kakak mana yang tak hancur melihat hal itu. Nah sekarang Adinda akan membacakan cerita masa lalu Nina. Datang saja ke sini, nanti yang akan bayar semua ongkos you naik taksi. Nina mengamati pesan adiknya waktu itu yang diselamatkan kepada Irsyad. Saat ini Farah sedang tertidur, dan Nina iseng melihat-lihat percakapan Irsyad dan Farah. Nina dulunya belajar di luar Malaysia tetapi karena kecelakaan itu dan dia tahu Farah butuh support. Maka Nina pun kembali ke negaranya untuk sekedar menemani Farah dan merawatnya. Isori sibuk Yagi pula di situ kan ada keluarga you. Mereka bisa mengurus you. Ngapain you mesti cari aku, balas Irsyad yang dari nada tulisannya terlihat cuek dan tak peduli dengan Farah. Tolonglah jangan sampai keluarga I melihat you sebagai lelaki yang tak baik. I mau you tetap tampak baik di depan mereka. Nina menarik napas melihat pesan itu. Dia tahu memang selama ini Farah bucin habis pada Irsyad. Apapun yang Irsyad mau pasti akan diberikan oleh Farah. Tapi, dia tidak menyangka kalau Farah akan segila itu. Irsyad saat itu sedang berbeda pendapat dengan orang tuanya. Mereka tidak sejalan dan itu semua karena Irsyad yang selalu ingin mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Hal itu membuat keluarga Irsyad merasa kesal, sehingga mereka memutuskan untuk tak peduli dengan Irsyad, termasuk mengabaikan kebutuhan Irsyad. Pada saat itulah Farah yang berprofesi sebagai seorang konten kreator selalu memberikan uang untuk Irsyad, guna memenuhi kebutuhan pria itu. Mulai kebutuhan pribadi sampai membelikan barang-barang mewah untuk Irsyad. Dan Farah melakukan semua itu dengan senang hati. Pada awalnya Irsyad juga terlihat mencintai Farah. Dia selalu lengket dengan Farah. Tetapi setelah kejadian kecelakaan yang membuat Farah lumpuh, Irsyad menjadi menjauhi dia. Bahkan jarang sekali datang hanya untuk sekedar menjenguk Farah. Dan Farah bahkan sampai mengemis agar Irsyad bisa datang menjenguknya, supaya keluarganya tidak berpandangan buruk pada Irsyad. Ini sudah tidak waras Farah. Kamu sekarang sedang dalam keadaan tidak berdaya dan seharusnya dia yang mengasihani kamu bukan sebaliknya. Buat apa? Kamu menyembah dan memohon kepada lelaki itu untuk datang ke sini. Bahkan sampai membayarkan kendaraan yang dia pakai supaya dia datang ke sini. Aku tak habis pikir dengan cara berpikir kamu Farah. Seharusnya dia bertanggung jawab atas kesadaran dia sendiri. Karena dia yang telah membuat kamu seperti ini. Geram Nina. Gadis itu bahkan sampai mengeratkan gigi dan mengepal telapak tangan. Dia kesal dengan sikap Farah yang masih juga merendah di depan Irsyad. Padahal seharusnya laki-laki itu sadar akan tanggung jawabnya. Gak apa-apa daripada ribut, aku gak suka. Kalau Irsyad datang ke sini nanti mama juga akan beranggapan kalau Irsyad adalah laki-laki yang baik. Dia laki-laki yang bertanggung jawab. Jadi tidak akan ada pertengkaran lagi, jawab Farah. Yang membuat Nina menggelengkan kepalanya. Kamu lumpuh itu gara-gara dia. Gara-gara dia yang mabuk lalu kemudian ugal-ugalan bawa mobil. Sehingga kamu mengalami nasib seperti ini. Kalau waktu itu dia lebih berhati-hati dan dia tidak mabuk, maka kecelakaan ini tidak akan terjadi. Geram Nina. Wajah gadis itu yang putih bahkan sudah berubah merah. Karena amarah, telapak tangan juga semakin mengepal. Kecelakaan ini takdir dan bukan salah siapa-siapa. Gumam Farah yang membuat Nina seketika tersenyum sinis. Kamu gila Farah. Geram Nina. Sudahlah, aku tidak ingin berdebat, biarkan saja. Putus Farah yang sepertinya capek jika harus berdebat lagi. Hidup dia jalani sudah melelahkan dan dia tak ingin lebih lelah lagi. Nina hanya mampu menarik napas dalam. Dia betul-betul tak mengerti dengan cara berpikir Farah. Kamu itu gila Farah. Cik Nina, kenapa Anda malah diam? Suara Rian mengagetkan Nina hingga membuat wanita itu tersadar akan lamunannya. Oh, Nina sambil tersenyum. Jadi apa sekarang Anda sudah ingat dia adalah mantan kekasihnya Cik Farah? Rian kembali mengingatkan yang dijawab anggukan oleh Nina.
Sebisa mungkin perempuan itu menyimpan dendam di hatinya rapat-rapat. Dia tidak ingin semua orang tahu tentang dendam yang selama ini dia simpan. Jadi sebenarnya apa yang terjadi kepadanya? Kenapa dia sampai lumpuh seperti ini? Apa dia juga mengalami kecelakaan? Tanya Nina penuh selidik. Karena tadi tim dokter tidak memberitahukan penyebab Irsyad mengalami cedera di bagian syarat tunjangnya. Ceritanya panjang. Jadi ceritanya Tuan Irsyad itu dia terlibat suatu pertengkaran dengan seseorang, dan orang itu mendorong Tuan. Parahnya lagi dia mendorong itu terlalu kuat, sehingga menyebabkan Tuan terjatuh dan bagian belakangnya tetap menatap ke semen. Mungkin benturan itu terlalu kuat sehingga menyebabkan keadaan Tuan Irsyad menjadi seperti ini. Jawab Rian panjang lebar, sementara Nina hanya mengangguk. Di dalam kepala wanita itu sudah tersusun berbagai macam rencana yang nantinya akan dilakukan untuk menyiksa Irsyad, supaya lelaki itu merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Farah dulu. Oh begitu, semoga saja tim dokter bisa menyembuhkan tuan kamu. Dan setelah itu dia bisa menjadi normal kembali. Jawab Nina. Iya Nona, apalagi sekarang ini istrinya juga dalam keadaan hamil. Kasihan kalau sampai terjadi apa-apa. Nanti siapa yang akan menjaga istrinya? Entah kenapa Nina merasa sakit hati mendengar Irsyad yang sudah menikah. Seharusnya yang mendampingi Irsyad adalah adiknya. Seketika Nina teringat betapa tergila-gilanya Farah dulu kepada Irsyad. Baiklah kalau begitu saya permisi dulu. Saya harus berbicara dengan dokter Iainya. Pamit Nina yang kemudian melangkah pergi setelah dijawab iya oleh Rian. Wanita itu sempat melalui ruangan di mana Irsyad dirawat. Dia tersenyum saat melihatnya. Tidak percaya dia beneran ada di atas ranjang. Hukuman itu memang pantas untukmu. Kamu tidak perlu khawatir, karena sebentar lagi aku akan buat kamu lebih lama lagi dalam keadaan seperti itu. Bahkan selamanya, kamu akan lumpuh dan merasakan penderitaan seperti yang adikku alami dulu. Anggap saja itu adalah hukum karma yang harus kamu jalani. Gumam Nina sambil menatap Irsyad dari pintu kaca. Nina tiba-tiba merasakan ada sebuah tangan yang menyentuh pundaknya hingga membuat wanita itu seketika menoleh, yang ternyata adalah salah satu dari dokter yang tadi meeting dengannya. Karma. Nina mengkerutkan keningnya. Apa mungkin dokter mendengarkan semua apa yang aku ucapkan tadi? Iya, dok. Nina dengan suara yang sedikit gemetar. Tadi Anda bilang soal karma. Siapa yang kena karma? Tanya dokter muda yang berwajah tampan itu. Tatapannya terlihat mengintimidasi. Enggak, dok. Saya tadi hanya asal bicara saja. Jawab Nina mengelak. Oh, dokter itu menganggukkan kepalanya. Saya pikir Anda memiliki niat. Tentu saja tidak, dok. Bagaimana mungkin seorang dokter memiliki niat jahat? Bukankah dokter disumpah untuk menyembuhkan pasiennya? Bukan sebaliknya. Nina menatap dokter muda itu. Dia terlihat tampan dengan iris mata coklat. Iya, itu betul. Kita sebagai seorang dokter memang tugas kita adalah untuk berikan pertolongan kepada pasien, bukan sebaliknya. Oh ya, jadi bagaimana? Apa Anda sudah memiliki jadwal untuk mengambil tindakan pada Tuan Irsyad? Nina menggaruk hidungnya. Sumpah dia tidak ingin mendengar pertanyaan ini. Saya rasa kita perlu mempelajari terlebih dahulu, karena kalau kita salah mengambil tindakan, itu artinya akan mengakibatkan kelumpuhan permanen pada dirinya. Saraf yang retak itu letaknya sangat sensitif, jadi kita perlu hati-hati dalam mengambil tindakan. Kilah Nina. Sebenarnya sangat mudah sekali baginya untuk melakukan hal itu, karena Nina sudah terbiasa menghadapi masalah seperti ini. Tapi untuk menolong laki-laki yang telah menghancurkan hidup adiknya, Nina akan berpikir beberapa kali. Dia tentu tidak rela jika laki-laki itu bahagia di atas penderitaan adiknya. Walau bagaimanapun caranya dia akan tetap membalaskan dendam adiknya. Nina kemudian berbicara dengan dokter muda itu, membahas tentang Irsyad. Berkali-kali dokter itu mohon supaya Nina bisa mencarikan jalan agar Irsyad sembuh. Tuan Irsyad, dia sangat berjasa sekali di rumah sakit ini. Beliau donatur yang paling banyak memberikan dana atas berdirinya rumah sakit ini. Jadi di saat seperti ini apabila kita tidak bisa menolong, rasanya seperti kita tidak bisa membalas budi.
Ucap dokter muda yang sampai saat ini belum diketahui namanya oleh Nina. Terkadang seseorang mengalami suatu masalah itu akibat dari perbuatan di masa lalunya. Mungkin saja dia itu kelihatan baik sekarang ini, tapi di masa lalunya pernah melakukan kejahatan. Sekarang dia mendapatkan karma. Jawab Nina yang membuat dokter muda itu menatap Nina. Apakah Anda kenal dengan Tuan Irsyad? Nina gugup sebentar. Bisa bahaya kalau dokter muda itu tahu bahwa Nina memiliki masa lalu yang rumit dengan Irsyad. Bisa-bisa rencananya akan gagal. Enggak. Hanya saja aku pernah baca sebuah artikel bahwa sebenarnya setiap apa yang terjadi kepada kita itu adalah akibat dari perbuatan kita sendiri. Ia semacam hukum tabur tuai. Jika kita pernah menanam suatu kejahatan di masa lalu, maka mungkin saja hari ini kita akan memetik hasilnya. Ya, kejahatan. Artinya kita akan memetik kejahatan juga. Kilah Nina. Kalau menurut saya tidak begitu, Cik. Setiap manusia jika mengalami suatu masalah itu adalah sebuah cobaan dari Tuhan. Itu adalah cara Tuhan untuk menguji bagaimana keimanan kita. Apakah kita sanggup melalui ujian itu atau tidak? Istilah karma itu bagi saya tidak ada. Setiap manusia pasti memiliki kesalahan bagian disengaja atau tidak sengaja. Dan itu merupakan suatu hal yang wajar. Nina mengulas senyum tipis. Tampak sekali wanita itu tidak setuju dengan apa yang diucapkan oleh dokter muda itu. Bagaimana jika ada seseorang yang telah mencelakai saudara kamu, lalu saat ini kamu bertemu dengannya? Apakah kamu akan baik-baik saja, tanpa menyimpan dendam padanya? Nina menatap tajam ke arah dokter itu membuat sang dokter mengkerutkan keningnya. Maksudnya? Dokter itu membalas tatapan mata Nina membuat Nina seketika tersadar bahwa dia terlalu jauh bercerita. Gak ada dok, sudahlah lupakan saja. Nina tersenyum kepada dokter muda itu. Oh ya Cik Nina, kita sudah lama bercerita tapi saya belum perkenalkan diri. Nina tersenyum seketika dia teringat bahwa dia belum mengenal nama dokter itu. Iya, kocak kan kita, ucap dokter cantik itu. Saya Dokter Iqbal. Saya dokter ahli bedah di sini, tetapi baru beberapa tahun pindah di sini. Hanya saja, saya tahu tentang siapa Tuan Irsyad. Dia sangat baik, bahkan banyak sekali menolong orang-orang di sini. Contohnya juga ada pasien yang kekurangan biaya. Biasanya dia akan mengcover. Nina tersenyum mengambang. Baginya sebanyak apapun kebaikan Irsyad seperti buih yang mengambang di lautan. Tetap saja laki-laki itu adalah orang yang paling dia benci, karena telah menyebabkan adiknya meninggal. Tetap terbayang di matanya bagaimana penderitaan sang adik akibat ulah Irsyad. Oke. Kedua dokter muda itu pun pergi dan berlalu sambil bercerita mengenai langkah apa yang akan diambil untuk menangani kasus Irsyad. Mereka berdua tampak akrab dan terlihat cocok. Di sisi lain, Alia menguatkan diri untuk menjenguk Irsyad. Dia harus tahu bagaimana keadaan suaminya setelah apa yang terjadi kepada suaminya akibat ulah Aldi. Bagaimana keadaan abang? Pria itu tersenyum agar terlihat baik-baik saja di depan istrinya. Aku baik-baik saja. Tadi juga dokter sudah datang ke sini, kalau sebentar lagi akan diambil tindakan. Irsyad memegang tangan Alia. Aku yakin setelah ini keadaanku akan pulih. Karena mereka telah memilihkan dokter yang terbaik untukku. Jangan lupa doakan suamimu ini supaya cepat pulih. Aku nggak bisa membayangkan kalau keadaanku terus begini, ucap Irsyad. Kamu harus yakin, kalau pasti sembuh. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, ucap Alia memberikan semangat kepada suaminya. Beberapa saat kemudian dokter yang memeriksa Irsyad datang. Ada kabar baik untuk Anda, Tuan. Kami telah mendatangkan dokter dari Malaysia yang terbiasa menangani kasus seperti ini. Dan sebentar lagi jadwal operasi Anda akan segera kami infokan. Yang pasti secepatnya, kami akan mencarikan cara terbaik supaya Anda pulih kembali. Irsyad mengangguk. Besar harapannya supaya dia bisa pulih kembali seperti sedia kala. Tidak bisa membayangkan kalau keadaan yang tetap seperti ini. Bagaimana dia akan menjaga anak dan istrinya kelak? Tentunya dia tidak ingin menyusahkan orang lain.
Akhirnya jadwal operasi pun ditentukan dan pada hari yang telah ditentukan itu, Irsyad dibawa ke ruang operasi. Di sana ada Nina dan beberapa orang dokter yang menangani Irsyad. Sementara Alia dengan setia menunggu suaminya di depan pintu. Dia sungguh berharap agar operasinya berhasil dan Irsyad bisa pulih seperti sedia kala. "Nyonya Alia, saya membelikan minum untuk Anda dan juga makanan. Sebaiknya Anda makan dan minum dulu, karena sudah dari tadi pagi Anda belum makan. Kasihan bayi yang dalam kandungan Anda," ucap Rian. Walaupun kapasitasnya hanya sebagai seorang sopir tetapi laki-laki itu cukup perhatian pada Alia. Mungkin karena merasa berhutang budi kepada Irsyad. Alia mengganggu. Namun, saat dia hendak menyentuh makanan itu tiba-tiba pintu ruangan operasi terbuka, dan dua orang dokter keluar dari ruangan itu. Wajah mereka terlihat cemas. "Ada apa ini? Apa ada sesuatu yang buruk pada suamiku? Kami sudah berusaha sebaik mungkin Nyonya, tapi kami tidak tahu kenapa tiba-tiba terjadi trouble, dan sekarang Tuan Irsyad dalam keadaan koma." Alia diam, hanya mulutnya yang menganga. Tulang-tulangnya terasa lemas. Bahkan dia terduduk seketika, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan tidak menangis ataupun berteriak. Dia hanya diam. "Maafkan kami Nyonya. Kami siap berusaha sebaik mungkin tapi sepertinya takdir kata lain. Sekarang ini Tuan Irsyad sedang dalam keadaan kritis, semoga ada keajaiban," ucap dokter itu. Dia menatap sendut ke arah Alia yang hanya diam dan bersimpuh. Cukup lama wanita itu hanya terdiam dan menatap kosong lurus ke depan. "Nyonya, Anda tidak boleh menyerah. Saya yakin Tuan pasti dia akan menyerap. Itu saja, dia pasti akan berjuang untuk Anda, apalagi sekarang dalam rahim Anda ada keturunannya," ucap Arya memberikan kekuatan pada Alia. "Kenapa Tuhan tidak adil padaku? Kenapa di saat aku ingin merasakan kebahagiaan dia justru merenggutnya secara paksa? Kenapa Rian?" Alia menatap sopir pribadinya. Wanita itu kini merasa seperti dihempaskan dari ketinggian sehingga dia tidak mampu bangkit lagi. Selama ini Irsyad adalah kekuatannya dan sekarang laki-laki yang menjadi kekuatan hidupnya itu tidak berdaya, bahkan di ambang maut. Wanita itu hanya mampu diam, tidak bisa berkata apa-apa. "Nyonya, setiap manusia pasti akan menjalin takdirnya sendiri, dan setiap takdir pasti ada cobaannya. Anda harus kuat Nyonya. Anda harus ingat sekarang ini di rahim Anda ada nyawa anak manusia." Senyap. Alia tidak memberikan komentar apapun. Wanita itu larut dalam perasaannya. Dia kalu dan bingung bagaimana jika seandainya terjadi sesuatu yang buruk kepada Irsyad. Bagaimana dia akan menjalani hidup? Gimana masa depan anaknya? Semua berkecamuk di kepalanya, membuat wanita itu menggelengkan kepalanya beberapa kali. Nina tersenyum puas di depan cermin. Wanita itu mencuci tangannya setelah melakukan operasi kepada Irsyad. Tampak sekali wajahnya berseri dengan senyuman yang terus menghiasi bibirnya. "Sekarang kamu rasakan Irsyad. Kamu akan merasakan seperti apa yang adikku rasakan. Kamu akan tersiksa dan kamu akan mengerti bagaimana rasanya sekarang ini. Apalagi nanti jika istrimu meninggalkanmu, kamu akan menangis meratap seperti yang dulu sering Farah lakukan," gumam Nina di depan cermin. Sebenarnya dia telah melakukan sesuatu pada Irsyad. Atas kepandaian dan kepintarannya dia mampu melakukan itu, dan dia yakin akibat dari perbuatan itu akan membuat Irsyad lumpuh seumur hidup. Pria itu akan menjadi mayat hidup seperti adiknya dan dia yakin jika keadaan ini saat seperti itu maka sudah pasti Alia akan meninggalkannya. Maka dendam ini akan terbalaskan untuk menyiksa perasaan laki-laki itu. Dia selalu terbayang bagaimana tersiksanya Farah dulu di akhir-akhir hidupnya. Dan dia ingin Irsyad merasakan hal yang sama, setelah mencuci wajahnya dengan sabun cuci wajah dan mengeringkannya. Wanita cantik itu pun keluar dari toilet menuju ke kantin. Dia memesan makanan dan minuman karena operasi tadi membuat dia lapar. Baru saja dia duduk Iqbal datang. "Aku merasa bersalah Cik Nina. Pikiranku kacau. Bagaimana kalau terjadi apa-apa dengan Tuan Irsyad? Apalagi sampai saat ini dia masih belum bangun. Aku bingung. Sebentar ya, aku ketahui istrinya saat ini sedang hamil," ucap pria berwajah lembut itu.
Tampak sekali dia merasa bersalah dengan apa yang terjadi. Kita hanya berusaha saja, dokter. Kita hanya mampu berikhtiar dengan mengarahkan seluruh kemampuan kita, tetapi mengenai berhasil dan tidaknya itu urusan Tuhan. Jika hari ini kita telah berjuang dengan mempertaruhkan seluruh ilmu kita tetapi pada akhirnya pasien kita mengalami hal yang tidak kita duga, maka aku rasa itu bukan salah kita, kan? Karena kita ini hanya manusia, kemampuan kita terbatas. Jawab Nina datar. Itu memang benar, Cik. Tapi tetap saja itu sangat mengganjal di hati. Apa Anda tidak merasakan seperti yang saya rasakan? Apa Anda tidak merasa bersalah jika pasien Anda gagal atau Anda tidak berhasil menolong seseorang? Pria berjanggut tipis itu memandang wanita cantik di hadapannya. Rasa bersalah itu tetap ada karena kita sebagai dokter tujuan kita telah membantu dan menginginkan dia sehat kembali. Itu adalah kepuasan kita. Akan tetapi jika dia mengalami hal yang tidak kita duga sebelumnya atau seperti tadi, bukankah itu bukan salah kita? Sebagai dokter kita telah mengerahkan seluruh kemampuan tetapi mengenai hasil akhir itu bukan urusan kita. Wanita itu sungguh pintar berdalih untuk menutupi segala perbuatan busuknya. Karena sebenarnya dia sengaja melakukan itu untuk membuat Irsyad lumpuh seperti adiknya. Kemampuannya sebagai seorang dokter membuat dia memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Sayangnya tim dokter tidak mengetahui perbuatan jahatnya. Apa Anda ada piket malam? Nina setelah melihat Iqbal termenung. Dokter muda itu tampak terpukul karena tidak mampu menolong Irsyad. Pikirannya juga berkecamuk takut kalau terjadi apa-apa dengan Irsyad. Karena Irsyad telah banyak menolongnya. Sesungguhnya dia bukan keluarga yang mampu, bahkan untuk kuliah pun Irsyad yang banyak membantu dia sehingga dia sangat berhutang budi kepada laki-laki itu. Itulah kenapa dia berjuang keras untuk menyembuhkan Irsyad, tetapi yang terjadi justru sebaliknya, bukannya sembuh keadaan Irsyad sekarang justru mengkhawatirkan. Nina mengusap hidungnya. Begini apa Iqbal? Kalau menurut saya setelah kita mengarahkan seluruh kemampuan kita tetapi kalau hasilnya tidak sesuai dengan keinginan, itu artinya ya bukan berarti kita gagal. Tapi memang seperti itulah yang terbaik. Tuhan miliki rencana lain untuk dia. Jadi menurut saya kalau kita terlalu meratapi kesalahan kita itu juga tidak benar, ada baiknya kita belajar. Atau ya kita terima saja itu bisa takdir dia. Jawab Nina yang kemudian membuat Iqbal mampu menarik nafas dalam. Iya juga. Tadi Cik Nina tanya apa sama saya? Saya tanya apakah Anda piket atau tidak? Kebetulan malam ini saya mau mengajak Anda makan malam. Mungkin besok atau lusa saya harus balik lagi ke Kuala Lumpur karena ada tugas yang harus saya selesaikan di sana. Jawab Nina. Apa setelah ini Anda tidak akan kembali lagi ke sini? Wanita cantik bergigi kelinci itu berpikir sejenak. Saya di sini ibaratnya hanya dokter kontrak, apabila selesai tugas saya ya saya balik. Kecuali kalau memang dibutuhkan lagi maka saya akan datang. Jawab Nina. Padahal ada dokter yang berbakat. Saya harap rumah sakit ini mau mengontrak Anda untuk waktu yang lama. Sekarang jujur saya suka sekali bekerja sama dengan Anda. Dokter muda itu tersenyum seperti yang dia telah menguasai hatinya hingga tidak bersedih lagi. Kalau begitu kenapa kamu tidak usul saja sama pimpinan kamu, supaya aku dipekerjakan di sini? Iqbal tersenyum mendengar apa yang diucapkan oleh Nina. Dia juga berpikir akan mengusulkan Nina bekerja di rumah sakit ini. Karena dia merasa terbantu. Nina sangat dia butuhkan. Di sisi lain Alia masih bersedih dengan keadaan suaminya. Dia tidak menyangka kalau hidupnya kemarin sudah bahagia ini kembali berubah duka. Wanita itu mengusap kedua matanya yang telah berembun. Tiba-tiba ponsel yang ada di tangannya berdering membuat wanita itu segera meletakkan ponsel di dekat telinga. Halo, ada apa dengan Izzat? Maaf Nyonya, anak pertama Anda. Ya Tuhan. Enggak. Ini gak mungkin. Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya, jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya. Agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya.
Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.